Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala Allahu aidan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan yang penuh keberkahan ini. Dan ini sudah masuk hari yang ke-23. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Dan ini hari-hari terakhir, 10 hari terakhir itu biasanya Rasulullah SAW itu mengencangkan sabuk, ya, mengencangkan izarnya, sarungnya misalnya begitu, dalam rangka untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Karena di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang punya kelebihan, keutamaan lebih baik dari 1000 bulan, ya, kurang lebih 83 tahun. Ini bagian dari khasais min hadil ummah, kekhususan umat ini umurnya pendek, tetapi Allah memberikan kekhususan dengan diberikan satu malam, ya, yang disebut dengan Lailatul Qadar itu, yang kualitasnya lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan siam kita, qiyam kita, tilawah kita, kemudian infak sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, yaitu surat Al-Baqarah 185 dan surat Al-Furqan ayat 30. Al-Baqarah 185 itu jelas sekali bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ini dalil, ya. Kapan diturunkannya, tepatnya tanggal misalnya begitu. Maka surat Al-Qadr menyebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar, malam yang Lailatul Qadar. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan tanggal itu memang ulama berselisih. Ya, ada yang mengatakan tanggal 17. Nuzul Quran itu biasanya kan tanggal 17. Ada yang mengatakan dasarnya tadi, ya, malam Lailatul Qadar itu ya malam-malam selikuran, 21, 23, ya, 25, 27, 29, itu malam-malam Lailatul Qadar. Mekanismenya begini, di dalam Mafatihul Ghaibnya Fakhr Razi itu, mekanisme turunnya Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu jumlatan wahidat, satu Al-Quran utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah yang terjadi pada bulan Ramadan, ya. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril terjadi secara berangsur-angsur, bisa juga terjadi pada saat bulan Ramadan, ya. Nah, tentunya jamaah rahimakumullah, kita semua mempersoalkan berkaitan dengan tanggal berapa Al-Quran turun. Yang pasti Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Justru yang paling penting saat ini adalah
apa yang kita lakukan dengan Al-Quran yang hadir di tengah-tengah kita dalam bentuk mushaf ini. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kenapa? Surat Al-Furqan ayat 30 tadi, Rasulullah pernah ngadu kepada Allah. Apa bentuk aduannya? Wa qala ar-rasul. Ar-rasul di sini itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, tidak diacuhkan, tidak dianggap penting, diabaikan. Maka Ibnu Katsir itu menjelaskan makna mahjura ini. Ya, ini kita supaya nanti tidak termasuk kategori mahjura. Mahjura itu kata Ibnu Katsir, yang pertama tidak mendengarkan ketika dibacakan Al-Quran, bahkan ngomong dewi-dewi. Ya, ketika ada orang yang baca Al-Quran tidak mendengarkan, berbicara sendiri-sendiri. Yang kedua, tidak mentadaburi dan memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, berpaling dengan yang lainnya. Maksudnya begini, kita ini lihat HP, nonton TV, itu bisa berlama-lama, ya betul. Berlama-lama. Tapi kita baca Al-Quran barang 20 menit itu beratnya luar biasa. Itu namanya berpaling dengan yang lainnya. Itu termasuk mahjur. Dianggap orang yang abai, dianggap orang yang tidak mementingkan Al-Quran, berpaling dengan yang lainnya. Ibnul Qayyim juga menyebutkan termasuk kategori mahjur itu adalah tidak membacanya. Tidak membacanya. Maka jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Kaifa nata'amalu ma'al Qur'an? Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran agar kita semua ini tidak dianggap sebagai orang yang mahjur, orang yang abai terhadap Al-Quran, tidak menganggap penting Al-Quran. Sekalipun ayat ini turun berkaitan dengan masyarakat Arab pada saat itu, di mana ketika Al-Quran turun itu ada yang menentang, ya, bahkan mengatakan ini adalah buatan Muhammad, tidak percaya, abai dan macam-macam. Ya, apakah hal demikian tidak terjadi pada saat ini? Ya, hampir sama. Maka yang pertama yang kita lakukan agar kita tidak termasuk kategori mahjura itu adalah terus mempelajari Al-Quran, membacanya, terus belajar kita. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Minimal kita dengan Al-Quran kan ning omain duwe Al-Quran. Insyaallah jamaah mriki zaman kadang nggih. Punya mboten di rumahnya Al-Quran? Alhamdulillah. Kalau enggak ada, nanti Mas Danang ini program utamanya setiap jamaah dapat satu Al-Quran. Interaksi yang paling minimalis ditingkatkan setelah punya di rumahnya, dibaca. Dibaca. Interaksi kita yang paling minimal dengan Al-Quran itu membacanya. Ya. Dan Allah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil itu apa? Jelas
makharijul hurufnya jelas, kapan berhenti, kapan harus lanjut, orang terus ngetuyu terus wae. Ada ilmu tajwid namanya. Justru pentingnya kita terus belajar, ya, terus belajar Al-Quran. Yang ya, termasuk jamaah mereka, insya Allah sudah bisa baca Al-Quran semua, gitu. Sakit-sakit Pak, Ibu, insya Allah, gitu. Yang belum, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Yang belum bisa, aku wis tuwa, umure wis swidak. Kula niku ten stasiun niku ngajari bapak-bapak sing wis pensiun. Pensiun nembe belajar Al-Qur'an. Berarti sudah umur 55 tahun. Terus 55 tahun nggo ngopo? Nggo golek duit, terus enggak pernah belajar Al-Qur'an. Hidayah Allah datang baru umur 55 tahun nembe gelem belajar Al-Qur'an. Ya mulai Iqra. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Tidak ada kata terlambat. Yang sudah bisa baca Al-Quran terus diperbaiki. Tahsinul Quran, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, belajar tajwidnya, belajar makharijul hurufnya. Karena membaca Al-Quran itu di antara keutamaannya itu apa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatan. Siapa yang baca Al-Quran, satu hurufnya itu mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu asyru amsaliyah, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. La aqulu alif lam mim harfan. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfan, lamun harfan, mimun harfan. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dan Ramadan ini mendorong kita untuk banyak melahirkan kebaikan, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran. Jarang di luar Ramadan kok orang bisa khatam sampai 2-3 kali. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Di luar Ramadan juga bisa untuk khatam 2-3 kali. Ya, itu fadilah membaca Al-Quran. Ya. Juga bagian dari bukti keimanan kita terhadap Al-Quran itu yang membaca. Kita ini punya rukun iman. Ya, rukun itu ya pondasi. Di antaranya adalah beriman terhadap kitab-kitab Allah, yang di dalamnya adalah Al-Quran. Maka bukti keimanan kita terhadap Al-Quran, bahwa kita iman dengan Al-Quran, buktinya apa? Dibaca. Ampun, Al-Quran ini disimpan saja, dibaca. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Siapa? Yaitu orang-orang yang ketika kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu berupa Al-Quran, yatlunahu, kemudian mereka membacanya haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang yang beriman dengan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu bukti yang paling minimalis kita terhadap Al-Quran. Ya, membacanya. Ya, maka teruslah kita membaca Al-Quran. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang lain, agar kita tidak termasuk mahjurah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, disimak, didengarkan dan diam,
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf 204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u maka dengarkanlah. Wa ansitu dan diamlah la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Maka jamaah, kalau di rumah panjenengan ada program membaca Al-Qur'an, ampun bareng-bareng. Ampun bareng-bareng. Ya, harus bergantian. Misalnya suaminya dulu membaca 5 ayat. Istri dan anaknya menyimak. Orang yang membacanya, setiap satu hurufnya dia mendapatkan kebaikan. Yang mendengarkan, yang menyimak, dia mendapatkan rahmat. Setelah suaminya selesai, ganti istrinya. Istrinya membaca mendapatkan 30 kebaikan. Setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Terus menerus. Kenapa kita harus menyimak? Supaya ketika salah itu ada yang membenarkan. Justru ketika bacaannya itu bareng-bareng, kita kena ayat ini, gak mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka dalam konteks hukum bisa lebih panjang lagi itu. Dalam konteks hukum gitu. Misalnya, apakah makmum harus membaca Al-Quran ketika imam membaca? Nah gitu kan. Ini konteks hukum. Kalau imam membaca Al-Fatihah, makmum itu harus baca atau diam saja. Termasuk membaca surat. Nah, itu dalam konteks hukum lebih panjang lagi pembahasannya. Ada yang mengatakan diam saja karena bacaan imam itu sudah termasuk bacaan makmum. Tidak, wajib membaca. Ya, wajib membaca. Ya, malam yaqra bi Fatihah kitab, ya, siapa yang tidak membaca Al-Fatihah itu maka dianggap tidak sah salatnya. Itu adalah aspek hukum. Karena ada dalil ini. Apabila dibacaan Al-Quran fastami'u, dengarkan. Lu imam dia membaca Al-Quran Al-Fatihah. Makmum gak boleh baca apapun kecuali mendengarkan dan diam. Nah, ini kok aspek hukumnya. Kita tidak membahas tentang hal itu. Ya, jadi supaya kita tidak termasuk kategori mahjur kata Ibnu Katsir ketika ada yang baca Al-Quran diam. Pramila kula niku ora pate seneng nih. Ono mantenan barang niku terus ono bacaan Quran ini. Mesti akhir ribut nih, nggih napa mboten? Ono mantenan resepsi besar, ono bacaan Quran. Mantene saja niku mesti foto-fotoan. Mantennya saja itu. Ya kecuali terbatas misalnya gitu kan. Jadi itu nanti kita kena kategori mahjur, orang yang abai terhadap Al-Quran itu. Jadi yang pertama adalah membaca. Itu bukti yang paling minimalis kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua mentadaburi. Ya, mentadaburi Al-Quran, memahami apa yang kita baca. Membaca sudah bagus, maka harus ditingkatkan dengan mentadaburi agar apa yang kita baca itu bisa kita pahami. Tadabbur itu apa? Jamaah Syari mengatakan ta'ammul ma'anihi wa tabassar ma fihi, merenungkan makna dan menyingkap apa yang dikandungnya. Itu namanya mentadabburi, menyingkap makna. Kita mencoba memahami apa yang dikehendaki maksud dari firman ini. Tentunya kita tidak akan bisa sampai apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita mencoba memahami apa tujuannya. Tujuannya agar bertambah keimanan kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu al-haq, benar min intilai dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semakin kita memahami, mentadaburi, berusaha mengungkap makna, merenungkan makna, menyingkap apa yang dikandungnya, itu menambah keimanan kita. Bahwa Al-Quran itu kalam Allah, Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mentadaburi. Ya. Jadi jangan berhenti di membaca, mentadaburi. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkritik kita
Ini kritikan. Ini kita sadar. Surat Muhammad ya, ayat 4 napa nggih? Mangke dicek. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka itu sudah tertutup? Loh, itu kritik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak berusaha merenungkan makna, menyingkap apa yang dikandungnya, itu dianggap oleh Allah hatinya tertutup. Padahal hati tertutup itu hatinya orang kafir itu, nggak mau menerima kebenaran. Itu kritik Allah. Maka jamaah rahimakumullah, sekarang ini sudah cukup banyak kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ada tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, ada tafsirnya Quraisy Shihab, Al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir, itu juga sudah diterjemahkan. Ya. Jadi setiap kita baca, kita lihat apa maksudnya. Ya. Ada satu penelitian, dan biasanya orang-orang masuk Islam itu karena mereka memahami Al-Quran, baik dari sisi bahasanya atau dari sisi kandungan ya dari Al-Quran itu sendiri. Nanti bisa di-searching ya, dan itu banyak di internet. Ada penelitian seorang profesor dari Institut Albert Einstein, pakar genetika, orang Yahudi. Mereka meneliti tentang iddah. Ngertos iddah, Bu? Iddah itu batasan seorang perempuan menunggu karena cerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Iddah cerai mati, iddah yang ditinggal mati suaminya itu berapa bulan? Berapa, Bu? 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Pertanyaan mulanya dari situ. Mengapa 4 bulan 10 hari? Jawaban akalnya, untuk memastikan apakah perempuan itu ada janin atau tidak, supaya tidak bercampur. Tapi sekarang kan modern, untuk bisa mengetahui ini ada janin apa tidak, langsung datang ke rumah sakit minta USG. Begitu dinyatakan tidak ada, apakah perempuan itu langsung boleh menikah? Gitu kan? 1 minggu bojone meninggal, karena dinyatakan bersih, maka kemudian dia menikah. Kata ulama-ulama Syafi'iyah, nggak boleh. Ini masalah ta'abudiyah. Perkara ta'abudiyah, apapun yang Allah sampaikan lewat Al-Quran itu, ya kita sami'na wa ta'na. Pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasianya. Mengapa 4 bulan 10 hari? Kenapa 4 bulan 10 hari? Kalau tujuannya sekedar memastikan apakah di rahim itu ada janin atau tidak. Oh, sekarang sudah ada USG. Ya. Tidak sekedar itu. Ini perkara ta'abudiyah, pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasia di balik kenapa Allah menetapkan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. Maka peneliti ini, dia meneliti perempuan-perempuan di Amerika. Ya, ada yang ya perempuan Amerika yang ya kan negara bebas, ya gonta-ganti pasangan. Kata peneliti ini, setiap laki-laki perempuan berhubungan itu mereka meninggalkan jejak, ono stempeling. Dan yang diteliti itu ternyata banyak stempel. Kenapa? Mereka biasa gonta-ganti pasangan. Saya nggak tahu di mana stempelnya itu. Ya. Lalu begitu dia meneliti perempuan-perempuan muslimah, stempelnya hanya satu, yaitu suaminya itu.
Nah, stempel jejak laki-laki yang habis berhubungan itu hilangnya itu 4 bulan 10 hari. Jadi kalau seorang perempuan ya baru seminggu ya selesai berhubungan dengan suaminya lalu kemudian meninggal, jejak itu tidak hilang sebelum sampai 4 bulan 10 hari. Risetnya itu begitu. Sampai pada kesimpulan ini pasti bukan sekedar buatan Muhammad, ini pasti kalam Allah. Ini pasti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mentadaburi itu bagi orang yang belum Islam bisa menjadi hudan, petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka dia masuk Islam. Itu mentadaburi. Bagi kita yang sudah muslim sejak kecil, nambah keimanan kita. Misalnya kita mentadaburi huruf ba di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba niku di Al-Azhar itu dikaji itu sudah menghasilkan banyak doktor. Padahal mengaji huruf ba saja. Ba itu dalam ilmu tata bahasa ada banyak makna. Ada lil tabarruk untuk mencari keberkahan, ada lil isti'anah untuk minta pertolongan, ada lil ilsaq untuk nempel, menyertakan Allah di dalam seluruh kita. Jadi ketika kita beraktivitas apa? Bekerja, kita mengucapkan dengan namamu ya Allah yang maha welas asih. Aku bekerja. Kita menyertakan Allah di dalam aktivitas kita bekerja. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon supaya aktivitas yang kita lakukan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan aktivitas dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mohon pertolongan agar dimudahkan kegiatan kita, aktivitas kita. Itu makna huruf ba. Kita menyertakan Allah. Maka kalau kita sudah memulai aktivitas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kok masih melakukan hal yang Allah tidak ridho, itu berarti huruf benar baca huruf ba-nya. Loh, perkara huruf ba saja itu bisa nggak benar kita membaca huruf ba. Kenapa? Lil ilsaq itu artinya nempel, lim. Kalau ma'a itu artinya bersama, belum tentu bersamaan begini. Tapi kalau ilsaq itu berarti kita menyertakan Allah di dalam aktivitas kita ini. Loh, kalau sudah membaca bismillah kok kita masih menyimpang, itu berarti huruf benar membaca huruf ba. Itu belum baca ismunnya, Allahnya. Ini mentadaburi. Maka jamaah rahimakumullah, agar kita tidak termasuk kategori mahjurah, tetap daburi Al-Quran. Yang ketiga, setelah kita membacanya, mentadaburi, kita menghafalkannya. Dihafalkan Bapak Ibu, nek ora iso 30 juz ya juz 30. Nek saged 30 juz nggih niku sae. Nek boten saged juz 30 atau ayat-ayat tertentu. Kenapa? Orang yang enggak punya hafalan itu kata Nabi kal baitil kharib, kaya dene omah sing roboh. Rapuh. Ya, maka dihafalkan. Dihafalkan. Yang keempat, setelah dihafalkan diamalkan. Sepandai apapun orang, sebanyak apapun kitab yang dibaca, kalau sekedar jadi ilmu pengetahuan ansih nggak ada manfaatnya. Bahkan sekeras-keras siksa itu orang alim yang nggak mau mengamalkan ilmunya. Ya, maka diamalkan. Ketika kita membaca ayat aqimus shalah wa atuz zakat, kita amalkan, laksanakan sholat, tunaikan zakat. Ya, diamalkan. Dan yang terakhir, didakwahkan, disebarkan, wa tawassaw bil haq, share kebaikan. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun hanya satu ayat. Maka jamaah rahimakumullah, 5 hal inilah interaksi kita dengan Al-Quran agar kita semua tidak termasuk dalam kategori mahjurah tadi yang diadukan Rasulullah kepada Allah, ya Rabbi
inna qaumi takhadu hadal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini tidak dianggap penting lagi, diabaikan. Maka dengan kita melakukan 5 hal tadi, membaca, memahami maknanya, mentadaburi, menghafalkannya, mengamalkannya dan mendakwakan, maka kita berlepas diri dari apa yang diadukan Rasulullah kepada Allah sebagai orang-orang yang mahjurah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.